Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. 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 Ini dia semangat. Baik, teman-teman semua, para kader Grip Jaya, para pimpinan tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, tingkat kecamatan, tingkat ranting, dan seluruh jajaran pengurusnya, dan juga saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya para narasumber. Ada Pak Haji Basri Farija, Wakil Rektor 4 Institut Trisakti. Ada Pak Dr. Dodi Sugianto dari Universitas Pamulang. Ada Pak Dadang Esa dari Universitas Pamulang, salah satu dosen di Universitas Pamulang. Ada juga Ketua Bidang OKK Dewan Pimpinan Pusat Grip Jaya, Bang Junior. Dan juga yang di ujung, udah tahu semua kan, ini anak masnya Pak Ketum ini, Ketua DPD Grip Jaya Jawa Barat, Bung Gabriel Alexander. Baik teman-teman, adapun maksud dan tujuan dari bidang OKK untuk menyelenggarakan acara seminar ini tidak lain adalah untuk memberikan edukasi kepada teman-teman semua. Ya, ini sangat penting. Ini sangat penting. Acara hari ini hanyalah pendahuluan sebetulnya. Ini kita test case dulu. Test case. Kita ingin membuktikan, ingin juga menyampaikan pesan kepada halayak umum bahwasanya Grip Jaya itu bukanlah sekumpulan preman. Walaupun ada premannya juga. Tapi image itu, paradigma itu ingin kita hilangkan secara perlahan-lahan. Kita kembalikan makna dan fungsi organisasi yang sebenarnya. Organisasi kemasyarakatan itu nggak bisa dihapus dari negeri ini, nggak bisa. Karena organisasi kemasyarakatan itu memiliki sejarah yang panjang. Berdirinya negara ini pun banyak perjuangan dari organisasi-organisasi kemasyarakatan. Nah, makanya negara memberikan ruang kepada organisasi untuk hadir bersama-sama di tengah-tengah masyarakat untuk membantu pemerintah, membantu negara. Memang kita akuin akhir-akhir ini, kebelakangan ini, fungsi ormas itu sedikit agak melenceng dari makna dan tujuan yang sebenarnya. Nah, kita Grip Jaya punya misi dan visi untuk perlahan-lahan mengembalikan lagi fungsi daripada organisasi yang sebenarnya, agar kita bisa bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah dan negara. Ini tidak mudah, tidak mudah. Kadang-kadang ini macam cerita omong kosong, tapi saya yakin bisa. Dengan perjuangan yang keras, perlahan-lahan, ya jangan dipaksa sih. Kalau dipaksa nggak bisa. Saya ditunjuk oleh Pak Haji Hercules Rosalio Masal menjadi Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Grip Jaya itu mempunyai visi dan misi. Sekjen, kamu kelola Grip ini jangan sampai
mendapatkan citra sebagai ormas premanisme. Itu tugas yang diberikan Bapak Ketua Umum kepada saya. Berarti ini tugas yang sangat berat. Sangat berat. Notabene isinya kan dulu preman semua. Ya kan? Perlahan-lahan sekarang sudah berubah. Alhamdulillah sudah berubah. Ketua-ketua DPD-nya ada yang basicnya pengusaha, ada yang anggota dewan, anggota DPR, ya, ada yang pengusaha asosiasi perhotelan, ya kan, kayak Bung Gabriel ini selain ketua GRIP Provinsi Jawa Barat, beliau juga ketua PHRI, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Artinya sekarang ini para ketua-ketua itu basicnya para profesional. Perlahan-lahan kita akan larinya ke sana. Ya, tapi premannya jangan dihilangin juga, nggak boleh. Harus ada premannya juga kita. Tapi preman yang intelek, bukan lagi preman yang konotasinya itu negatif. Ya kan, yang bukan preman yang melanggar hukum, bukan. Tidak boleh kita melanggar hukum. Tapi kita harus punya power juga. Preman itu harus gitu. Arti preman yang saya maksud, kita harus berani. Harus berani. Pesan Bapak Ketua Umum, kalau kita benar, jangan takut. Jangan takut. Apapun resikonya, hadapi, lawan. Asal kita benar. Tapi kalau kita salah, jangan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, atau jangan membela sesuatu hal-hal yang notabene itu adalah sesuatu yang salah. Nah, itu pesan dari Bapak Ketua Umum. Makanya ada slogan yang kita pakai di organisasi kita. Kalau ikut, jangan takut. Kalau takut, jangan ikut. Itu motivasi buat teman-teman semua. Tanamkan dalam diri kita. Kalau kita sudah ikut, simple. Baik, saya masuk ke materi. Maksud dan tujuan diadakannya seminar ini, poin yang pertama yaitu tujuannya untuk penguatan organisasi. Nah, makanya panitia mengundang narasumber-narasumber tidak hanya dari internal, tapi juga dari eksternal. Kaleng juga hari ini para narasumber. Para narasumber akan memberikan materi-materi yang bisa diserap oleh teman-teman semua untuk menambah wawasan, menambah pemahaman, menambah mentalitas dalam kepemimpinan. Ini sangat penting. Ini sangat penting bagi rekan-rekan semua, karena kan teman-teman sendiri notabene bukan lagi anak-anak muda, bukanlah anak-anak sekolah, bukan lagi mahasiswa. Notabene adalah bapak-bapak dan ibu-ibu, mak-mak. Kan nggak mungkin sekolah. Nah, ruang seminar inilah yang diberikan oleh organisasi untuk teman-teman mendapatkan edukasi. Ya, ketika teman-teman menguasai berbagai bidang keilmuan terkait organisasi, maka dengan sendirinya dari mulai ranting sampai ke Dewan Pimpinan Pusat, organisasi kita akan kuat. Karena diisi oleh orang-orang yang mumpuni dan memahami apa itu organisasi. Itu tujuan dari seminar ini. Poin yang kedua, agar teman-teman memahami tentang tertibnya beradministrasi di dalam organisasi terkait dengan kepengurusan. Ya, para pengurus-pengurus ini masih banyak. Di DPP juga masih sama. Saya tidak sedang menjustifikasi teman-teman di bawah itu lebih baik
lebih buruk dari kami yang di DPP. Tidak juga. Seminar ini untuk kita semua, termasuk untuk diri saya juga. Saya juga sambil belajar di sini dari narasumber-narasumber, nanti kita dengarkan sama-sama. Ya, pentingnya tertib administrasi. Mulai sekarang setiap hal-hal tolong dipastikan surat menyurat itu disertai. Ya, tidak lagi hanya tersirat, tapi juga harus tersurat. Ya, dilampirkan. Kalau misalkan ranting itu apa-apa, lampirkan surat ke atasnya, ke PAC, ke DPC, ke DPD, ke DPP. Dan bersurat, teman-teman itu memiliki batasan kewenangan dalam bersurat. Tidak semua orang, tidak semua bidang, tidak semua sektor kepengurusan itu memiliki wewenang untuk bersurat. Saya contohkan, DPC bersurat kepada kementerian, tidak boleh. Itu ranahnya DPP. Ya, itu ranahnya DPP. Kalau DPC mengirim surat eksternal, batasannya sebatas di kabupaten kota. Ketika dia ingin ke provinsi, dia harus koordinasi dengan DPD-nya. Ketika dia ingin ke tingkat nasional, wajib berkoordinasi dengan DPP, dan nanti DPP yang akan bersurat menyerap aspirasi dari bawah, merespon aspirasi dari bawah, nanti DPP-nya yang akan bersurat. Kalau tingkatnya provinsi, nanti DPD-nya yang akan bersurat. Jadi tidak boleh melampaui batasan kewenangan. Ya, ini penting karena surat itu bukan hal yang main-main loh. Ini saya sekarang sudah bersama OKK sudah ingin tegas dalam soal administrasi dan surat menyurat. Banyak saya temukan, ya, surat-surat yang dibuat-buat seenak-enaknya aja, tanpa kewenangan, tanpa koordinasi bahkan sama sekjen. Di daerah juga sama, di DPD-DPD, tanpa koordinasi dengan sekretaris OKK dan ketua DPD-nya. Banyak kita temukan. Bahkan ada juga kita temukan yang memalsukan surat, memalsukan tanda tangan ketua umum, memalsukan tanda tangan sekjen, memasukkan tanda tangan ketua DPD. Nah, hari ini di forum ini saya sampaikan, ke depan akan kami ambil langkah hukum jika kami temukan hal-hal yang demikian. Ya, ini tegas saya sampaikan di sini. Nggak boleh lagi ada hal seperti itu, bahaya. Bahaya. Stempel organisasi itu bukan hal yang main-main. Dulu saya bicara sejarah ini. Di negeri Cina sana, di Tiongkok, masih zaman-zaman kerajaan tuh, zaman-zaman kaisar dulu. Bupati atau wali kota namanya sekarang, atau gubernur zaman itu diberikan stempel oleh raja. Diberikan stempel oleh raja sebagai kalau kita itu apa? Diberikan SK zaman itu, ya kan? Ada stempel. Stempel itu kalau sampai hilang, kalau sampai stempel itu hilang, bupati tersebut akan dihukum mati. Artinya apa? Kalau stempel itu hilang berarti kan berbahaya. Bisa disalahgunakan oleh orang lain. Sampai hukumannya hukuman mati. Untuk seorang bupati dan wali kota di zaman itu. Nah, sekarang saya melihat ada seperti kayak nilai stempel itu kayak seperti nilai yang sepele. Tidak, hati-hati. Ada status hukum di situ. Bagi siapa saja yang menyalahgunakan stempel dan tanda tangan tanpa dan kewenangan bisa dipidanakan. Nah, ini saya pesan
Untuk teman-teman semua yang nonton live juga, ya para pengurus atau para anggota yang nakal-nakal, tobatlah, berubahlah, berubah. Saya nggak akan flashback ke belakang, nggak perlu. Saya tidak ingin mencari-cari kesalahan orang. Tujuan berbicara ini bukan untuk menyari kesalahan orang, bukan, tapi memperbaiki dan meluruskan kesalahan-kesalahan kita semua, termasuk saya juga di masa lalu. Ya, jadi yang sudah berlalu ya sudah, jangan lagi terulang. Tapi mulai hari ini jika ke depan saya temukan ada pemalsuan-pemalsuan, terutama tanda tangan ketua umum dan tanda tangan sekretaris jenderal DPP, akan saya pidanakan. Baik, itu terkait tertib administrasi. Yang ketiga poinnya adalah soliditas struktural. Nah, ini sangat penting. Ini sangat penting. Sampai hari ini masih kita temuin di dalam sebuah kepengurusan, strukturalnya itu masih belum sesuai dengan standar ADART kita. DPP juga masih melakukan hal yang sama. Bukan berarti saya bicara ini DPP sudah sempurna, belum. Namun kami sedang menggodok untuk menyempurnakan hal tersebut. Masih banyak jabatan-jabatan yang dipakai yang tidak ada dasarnya di dalam organisasi kita. Saya ulangin ya. Masih banyak jabatan-jabatan yang digunakan oleh teman-teman di DPP, di DPD, di DPC, di PAC, di ranting yang tidak memiliki dasar di organisasi kita. Mungkin di organisasi lain itu ada dasarnya, tapi di kita tidak ada. Rujukannya apa? Anggaran rumah tangga kita. Di dalam anggaran rumah tangga di situ sudah cukup jelas dijabarkan jabatan-jabatan apa aja yang ada di organisasi kita. Nah, saya meminta kepada teman-teman semua, para ketua DPD, DPC, PAC dan ranting, para sekretarisnya, para bidang OKK-nya untuk segera menertibkan hal ini. Kami yang akan mencontohkan duluan. Insya Allah dalam minggu-minggu ini maksimal 2 minggu lah. Kami akan umumkan, kami akan ajukan kepada ketua umum struktur kepengurusan yang sesuai dengan ADART. Ya, saya contohkan. Sekretaris jenderal itu hanya ada 1. Tapi saya sering lihat ada sekjen DPC, ada sekjen DPD, bahkan ada sekjen di ranting. Nggak ada, sekjen itu hanya ada 1 di DPP. Di GRIP ini cuma ada 1, Haji Julfikar. Kalau ada lagi yang lain, tolong bunuh aja tuh. Ya, jangan dong, jangan. Kenapa cuma ada 1? Kenapa? Makna dari sekretaris jenderal itu maksudnya jenderal. Jenderal itu sebetulnya bukan jenderal yang kayak jenderal itu bukan, maksudnya itu berasal dari kata general. Sekretaris jenderal, jenderal itu menyeluruh. Dia menjadi sekretaris karena di tingkat pusat, maka dia memakai gelar jenderal. Sekretaris yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan dari mulai tingkat ranting sampai ke tingkat pusat. Nah, di bawahnya kita memakai istilah DPD, Dewan Pimpinan Daerah. Ya, mungkin di organisasi lain ada yang memakai istilah DPW, Dewan Pimpinan Wilayah. Nah, kita kan pakai DPD kan? Berarti sekretaris di wilayah DPD namanya Sekda.
sekretaris daerah. Simpel kan? Untuk wilayah kabupaten kota itu namanya, kita mengistilahkannya DPC, Dewan Pimpinan Cabang. Berarti sekretaris cabang, disingkat Sekcap. Turun ke bawah, PAC, pengurus anak cabang, tingkatnya kecamatan, disingkat Sekcam. Kan nggak susah kan penyebutannya kan, hanya tinggal kita membiasakan diri aja ini. Nah, ini tinggal kita membiasakan diri aja ini. Turun ke bawah, tingkat ranting. Penyebutannya ya, sekretaris. Ayo. Sekran. Ayo. Ayo. Ya, sekretaris saja. Tingkatan paling bawah cukup sekretaris saja. Ya, itu paling bawah. Sekretaris, Sekcam, Sekcap, Sekda, Sekjen. Nah, jadi kalau nanti ada yang mau jadi sekjen, silakan berkarir dulu. Berkarir dulu. Ya kan, sabar, nanti ada waktunya. Baik, itu untuk jabatan sekretaris. Panglima. Panglima itu cuma ada di DPP. Tidak ada panglima di tingkat daerah. Tidak ada panglima di tingkat kabupaten kota, apalagi di tingkat kecamatan, apalagi di ranting. Masa jenderal ada di kelurahan? Ya kan? Di kecamatan ada panglima. Panglima itu jenderal paling tinggi. Tingkatnya bintangnya bintang 7 kalau di grip. Iya. Itu bintang 7. Masa panglima bintang 7 ada di kecamatan? Tidak ada. Panglima hanya ada di DPP. Lalu di tingkat di bawahnya apa namanya? Komandan. Ya. Kita kan ada panglima itu membawahi bidang satgas, satuan tugas. Istilah yang berlaku di situ adalah istilah komando. Ya, di dalam kesatgasan itu nggak ada yang namanya penasehat. Nggak ada yang namanya struktur kepengurusan, yang ada struktur komando. Ya, saya ulangi nih, ini penting nih. Saya sering melihat di kesatgasan itu ada sekretaris, ada bendahara, ada satgas bidang humas, ada loh. Ini kok organisasi dalam organisasi. Ini salah, ini melenceng. Ini harus diluruskan. Ya. Satgas itu adalah satuan komando. Satgas itu adalah pasukan. Jadi struktur yang berlaku di situ adalah struktur komando. Gunakan struktur komando. Komandan, wakil komandan. Ya struktur komando pakai. Jangan ada di Satgas ada kabit agama. Ada ya. Tolong, ini penting dirapikan. Ya, ini OKK. Nah, ini bidang OKK yang punya peran sangat penting dalam meluruskan hal ini. Ya Pak Junior. Siap ya? Siap. Pak Kosta mana Pak Kosta? Nah, ini tugas bapak-bapak berdua ini, tertibkan struktur organisasi di organisasi kita. Terima kasih. Teman-teman, para kader Grip Jaya, para pengurus, para ketua, sekretaris, plus khususnya bidang OKK. Hubungan OKK dengan ketua dan sekretaris ini hubungan atau circle
pertalian yang tidak dapat dipisahkan. Ketua dan sekretaris akan pincang tanpa OKK. Sekretaris dan OKK akan nggak punya arah tanpa ketua. Ketua dan OKK akan kehilangan legitimasi tanpa sekretaris. Jadi ini sebuah kesatuan dalam kepengurusan yang menjadi inti dari pergerakan sebuah kepengurusan. Tentunya bukan berarti posisi-posisi yang lain tidak penting. Semua posisi penting. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua Gabriel, bagaikan sebuah badan. Namun di dalam badan itu ada organ-organ tubuh yang inti. Kepala itu ketua. Sekretaris itu lehernya. Menjadi sentral. Sekretaris sentral dalam sebuah kepengurusan untuk mengkoordinasikan segala hal, segala sesuatunya berjalan dengan baik. OKK, denyut jantung. Jadi kalau OKK-nya bergerak, OKK-nya aktif, proaktif, maka roda organisasi itu berjalan. Diiringi dengan semua bidang-bidang yang lain. Bidang-bidang yang lain itu kan terfokus kepada apa bidang yang dia emban. Contoh bidang kepemudaan dan olahraga. Dia hanya fokus di bidang itu. Tapi untuk OKK, organisasi, kaderisasi dan keanggotaan. Itu berat itu. Itu kata-katanya udah berat tuh. Bidang keorganisasian. Berarti organisasi ini ditumpukan kepada bidang OKK. Kaderisasi. Berarti OKK memiliki peran untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana sebuah organisasi dan tentang bagaimana arah organisasi yang dia di tempat yang dia bertugas. Ya, kaderisasi itu berbeda-beda di dalam setiap organisasi karena visi misinya berbeda-beda. Nah, untuk di GRIP visi misinya apa? Nah, untuk mencapai visi misi itu OKK harus mengkader para pengurus di setiap wilayah. Nanti pengurusnya melanjutkan mengkader ke bawahnya lagi, kepada para anggota, kepada para pengurus di bawahnya. Kaderisasi itu penting. Tanpa kaderisasi, organisasi itu bagaikan rupa yang tanpa bentuk. Pengurusnya nggak punya karakter, pengurusnya nggak punya wawasan, pengurusnya nggak tahu kemana arah tujuan organisasi. Nah, itulah fungsinya kaderisasi. Dari kaderisasi itu akhirnya para pimpinan, para pengurus, anggota di tingkatan bawah memahami arah tujuan organisasi, memiliki wawasan yang luas dan cukup, dan terbentuk karakternya. Keorganisasian, kaderisasi, dan keanggotaan. Di sini tanggung jawab OKK untuk memastikan grafik dari
database keanggotaan di seluruh wilayah di tempat dia berwenang. Kalau DPP di seluruh Indonesia, itu harus dipantau, dipelajari, diperhatikan, dan dikaji. Saya ulangin, untuk OKK, untuk mengetahui keanggotaan di setiap wilayahnya masing-masing, dari mulai tingkat DPP, DPD, DPC, PAC, itu agar memiliki rutinitas evaluasi, ya, grafik namanya, per triwulan, ya, per triwulan. Nanti sampai ke akhir tahun. Di akhir tahun itu, kalau di DPC diadakan namanya Rakercap, kalau di DPD namanya Rakerda, kalau di DPP namanya Rakernas. Di dalam Rakercap itu dilaporkanlah hasil grafik keanggotaan per tahun berdasarkan evaluasi per triwulan. DPCA tahun ini grafiknya meningkat, anggota bertambah 1.000 orang. Bagus. DPCB di Provinsi D, grafiknya menurun. Anggota yang tadinya 3.000 sekarang ada 2.700, berkurang 300. Itu diperlukan pengecekan oleh pengurusnya. Ada apa ini? Apa ini masalahnya? Apa persoalannya? Dikaji, dicari solusinya. Dari 3.000 kurang 300 masih bisa dimaklumin. Itu fenomena yang biasa. Tidak ada organisasi yang flat, anggotanya dari 1 tahun sampai 10 tahun. Misalkan di sebuah DPCA setahun ini anggotanya 2.000, terus sampai 10 tahun tetap 2.000 persis. Nggak ada itu, nggak ada. Di semua perkumpulan, baik itu organisasi kemasyarakatan, partai politik, apapun organisasinya, pasti ada grafik naik dan turun. Yang terpenting yang perlu dijaga oleh OKK adalah selama grafik itu masih dalam taraf normal dan bisa dimaklumin, itu aman. Cepat ambil tindakan, cepat cari solusinya, cepat dikaji, naikkan lagi grafiknya, bikin batas minimal. Itu tugas OKK. Kalau sampai grafiknya turun drastis di luar batas kewajaran, hati-hati, akan ada evaluasi dari kepengurusan setingkat di atasnya. Misalkan PAC, hati-hati, DPC-nya akan ngecek. Ini kenapa gembos? Ada apa ini? Ada masalah apa? Ketuanya tidak mampukah? Atau ada penggembosankah di situ? Atau ada permasalahan apakah? Apakah itu? Nanti akan dilihat. Begitu juga DPC akan dilihat oleh DPD-nya. Begitu juga DPD, DPP akan lihat. Kalau grafiknya turun drastis akibat sebuah kepengurusan yang tidak stabil, DPP bisa mengambil tindakan, sampai-sampai tindakan mencabut SK yang telah diberikan untuk digantikan dengan orang yang menurut DPP layak. Terus ke bawah, mungkin DPD juga akan begitu kepada DPC-nya, DPC juga mungkin akan begitu kepada PAC-nya. Maka penting menjaga stabilitas. Sering kita lengah di awal karena euforia,
Banyak orang ikut, ramai orang ikut, sehingga lupa menata. Lupa menata untuk bagaimana ini bisa bertahan. Karena kelupaan itu tiba-tiba datang angin kencang dari luar. Nggak kuat. Itu. Jadi penataan yang dilakukan OKK itu masuk dari kategori benteng pertahanan. Ini ketua-ketua harus paham ini. Kursimu itu tergantung OKK juga. Jadi ketua, sekretaris dan OKK itu harus satu hati. Harus sinergi. Harus sepaham. Harus loyal kepada pimpinannya. Ya, saya contohnya bersama OKK. Kami loyal kepada ketua umum. Apapun yang ketua umum putuskan, walaupun terkadang kami tidak sependapat, tapi ketika ketua umum sudah memutuskan, itu wajib kami laksanakan, wajib kami sukseskan. Ini kan sering terjadi di kepengurusan di DPD, DPC, PAC. Ada pengurus yang bertentangan dengan ketuanya. Ada sekretaris yang bertentangan dengan ketuanya. Ada OKK yang bertentangan dengan ketuanya. Nggak bisa. Ketika kamu menerima diri kamu diangkat menjadi seorang sekretaris, menjadi seorang OKK, maka saat itu juga kamu tanamkan dalam diri kamu, kamu siap patuh, satu komando, dan siap menjalankan perintah, siap melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ya, selama itu kita tidak disuruh mencuri, membunuh, merampok, atau melanggar hukum, melawan Tuhan. Kan nggak mungkin. Nggak mungkin dong. Kita akan bicara tentang organisasi. Pasti perintahnya tentang bagaimana organisasi ini benar, baik, dan besar. Nah, itu nggak boleh ada pengurus, terutama sekretaris dan OKK, bertentangan dengan ketua. Nggak jalan. Kalau ketua, sekretaris, dan OKK-nya aja gontok-gontokan, ya bagaimana ya bidang-bidang lain? Apalagi anggota. Apa harapan mereka? Apa? Saya nih dulu awalnya sama OKK. Sama Wakabit OKK itu berselisih paham tuh. Pak Kosta mana Pak Kosta? Kami berselisih paham. Awalnya. Tapi setelah kami diskusi, sekarang kami satu hati, saling memahami. Oh, seperti ini. Jadi jangan cepat ketika beda pendapat, ketika salah memahami langsung membenci. Jangan. Tak kenal maka tak sayang, simpel kok. Apalagi kita sesama pengurus. Kan gitu. Saya butuh OKK. Tanpa OKK pincang. OKK juga butuh sekretaris. Karena mereka butuh administrasi yang dilegalkan oleh sekretaris. Kita semua butuh pimpinan. Karena kita butuh suatu pijakan, keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin. Pimpinan butuh kita semua. Pimpinan tanpa anggota, ketua tanpa anggota bukan ketua namanya. Kan gitu. Ketua tanpa pengurus bukan ketua namanya. Jadi kita ini simbiosis mutualisme. Satu sama lain saling membutuhkan. Satu sama lain penting
Penting, ketua ranting itu penting, walaupun dia ketua bagian paling bawah, penting itu akar rumput. Jangan anggap remeh ketua ranting. Itu akar rumput. Jangan anggap remeh ketua PAC. Mereka itu kantong-kantong keanggotaan kita. Jadi perhatikan itu ranting untuk ketua-ketua PAC. Untuk ketua DPC perhatikan itu PAC. Perhatikan baik-baik. Kalau ketua PAC sudah memperhatikan rantingnya dengan baik, ketua DPC sudah memperhatikan PAC-nya dengan baik, ketua DPD memperhatikan DPC-nya dengan baik, pasti itu DPD-nya satu provinsi itu kuat, pasti besar, pasti solid. Pasti yang muncul dari wilayah itu selalu ide-ide cemerlang, prestasi-prestasi. Karena dari semua yang tadi yang saya sampaikan tadi, dari situ semua akan tercipta sebuah chemistry dari bawah sampai atas. Satu sama lain saling menyayangi, saling mempercayai, saling menghormati, saling menghargai. Kalau sudah begitu kan zero konflik. Ya katakanlah udah minus konfliknya. Kalau udah nggak ada konflik, akhirnya yang timbul apa? Berpikir apa? Berpikir positif, karya-karya yang muncul. Contoh Jawa Barat. Kenapa mereka mampu berkarya terus? Gak ada habisnya. Gedek juga kok kadang-kadang. Capek. Tapi bangga saya. Bangga. Kenapa mereka mampu? Selalu berkarya. Baru selesai dengan yang ini muncul yang ini. Kenapa? Karena di sana minim konflik. Tapi perhatikan kalau di kepengurusan yang konfliknya terus menerus gak ada habis-habisnya. Belum selesai dengan konflik ini muncul konflik ini. Belum selesai dengan konflik ini muncul konflik ini. Gak punya manajemen cara menyelesaikan konflik. Gak akan pernah ada ide-ide baik, ide-ide bagus, karya-karya yang dihasilkan dari situ. Itu udah pasti. Nah ini penting buat jajaran pengurus di bawah. Figur seorang ketua, sekretaris, khususnya OKK dan seluruh jajarannya bidang-bidang ini harus kuat, harmonis, dan bersatu sesuai dengan tema dari nama organisasi kita. Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya. Artinya apa? Berarti kita adalah orang-orang pergerakan. Rakyat Indonesia yang bersatu menuju kejayaan. Itu makna dari nama organisasi kita. Ya, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya. Berarti teman-teman semua, kita semua ini adalah orang-orang pergerakan rakyat Indonesia untuk bersatu menuju kejayaan. Tanamkan dalam diri teman-teman, dalam diri kita semua. Lalu teman-teman pengurus agar fokus kepada tupoksinya masing-masing. Ya, tupoksinya masing-masing. Mungkin kemarin-kemarin ada yang tidak sesuai dengan tupoksinya, atau mungkin karena situasional keadaan di kewilayahan itu terpaksa seseorang itu mengambil tupoksinya jabatan yang lain, situasional sifatnya. Oke, kita maklumin. Tapi ke depan
tolong dirapikan. Setiap seseorang yang berani mengambil sebuah jabatan, maka Anda harus bertanggung jawab secara moral dengan jabatan yang Anda emban. Tolong, jangan Anda genggam jabatan itu tanpa tanggung jawab. Kalau Anda menggenggam jabatan itu tanpa tanggung jawab, tanggung jawabnya apa? Kehadiran, aktivitas, kontribusi, baik itu pemikiran, tenaga, materi, yang mana aja itu sama nilainya. Ada orang dia nggak ada materi, tapi dia punya waktu, dia punya tenaga, sama itu nilainya. Bukan berarti orang yang menyumbang uang lebih hebat dari orang yang hanya menyumbang waktu, tidak. Sama nilainya. Kamu nggak punya waktu, kamu nggak punya tenaga, tapi kamu punya uang. Welcome. Kontribusi uangmu. Kita hormati. Oh, kamu nggak punya uang. Saya orang biasa-biasa, Pak Sekjen. Saya nggak punya uang, tapi saya punya waktu, Pak Sekjen. Saya punya tenaga. Oh, nilai kamu sama dengan dia. Pak Sekjen, saya hanya punya pemikiran. Oh, sama. Sama, semua nilainya sama, tidak ada yang lebih. Jangan menganggap orang yang memberikan uang lalu tidak punya kinerja itu lebih tinggi dari orang yang bekerja, meluangkan waktunya, tenaganya itu lebih rendah. Tidak. Yang punya uang nggak bisa apa-apa tanpa orang yang kerja. Orang yang kerja juga nggak bisa apa-apa tanpa donatur. Jadi nilainya sama. Saling membutuhkan. Nah, ini ketua-ketua harus lihai. Jangan membeda-bedakan donatur dengan operator. Ya kan, mentang-mentang dia cuma bisanya kerja, waktunya ada tapi nggak bisa ngasih duit, lalu dianggap sebelah mata. Salah. Sama nilainya. Ciptakan itu di dalam sebuah kepengurusan. Insya Allah itu akan berjalan dengan baik. Namun kalau masih ada hari ini ya masih ada di sebuah kepengurusan, datang nggak pernah, hadir nggak pernah, kerja juga enggak, donatur juga enggak, komen di grup juga enggak, tapi jabatan digenggam aja. Itu orang nggak punya moral. Saya katakan aja, terserah. Mau tersinggung sama saya nggak ada masalah sama saya. Ayo, kalau kamu mau ambil sebuah jabatan, tanggung jawab. Minimal tanggung jawab moral. Supaya organisasi ini berjalan. Datang enggak, kontribusi waktu enggak, tenaga enggak, pikiran enggak, duit juga enggak, diganti marah, diganti ngambek. Orang seperti itu cocoknya di apa itu? Hah? Jadi sebelum yang masih memiliki pola-pola seperti itu, sebelum diberhentikan, kami persilakan mengundurkan dirilah. Ya, masih banyak orang lain yang ingin berkontribusi, yang ingin duduk bekerja membantu ketua umum kita, ya, membesarkan organisasi kita. Jadi kita kasih kesempatan kepada orang lain. Kalau memang waktu kita udah nggak ada, tenaga kita udah nggak cukup, pemikiran kita sudah overload karena kita mungkin banyak urusan di perusahaan, di pekerjaan kita, banyak tanggung jawab sehingga kurangnya pemikiran di sini, nggak apa-apa. Ya kasih ke orang lain gitu. Masih banyak yang mau gitu. Jangan nunggu dipecat ntar tersinggung. Lepas jabatan itu. Ya. Jangan, enggak, kita tidak sedang menjustifikasi orang. Saya tidak sedang menunjuk orang. Saya sedang mengedukasi
mengedukasi teman-teman semua untuk mawas diri, untuk sadar diri. Saya jawab tadi pertanyaan yang pertama, batas wewenang tim 17 dan DPC. Ya, tadi Pak siapa nanya? Ya. Batas wewenang tim 17 dan DPC. Kayaknya mudah jawabnya dia. DPC itu sebuah kepengurusan kan? Kepengurusan yang sifatnya struktural kewilayahan kan? Ya kan? Oke, berarti teritorialnya kalau DPC ini tingkat kabupaten kota. Oke? Dia adalah sebuah satuan kepengurusan struktural kewilayahan di sebuah kabupaten kota yang kepengurusannya diangkat dan ditunjuk oleh tim 17. Mungkin maksudnya Satgasus DPP. Ya kan? Tim 17 itu adalah satuan yang ada di dalam Satgasus DPP. Dia satuan komando. Dia tidak punya wilayah. Tidak punya wilayah. Dia tidak punya struktural. Kan tadi sudah saya jelaskan. Satgasus itu satuan komando pasukan, bukan satuan kepengurusan. Nggak ada di situ sekretaris, penasehat, pembina, bidang agama, bidang ini, bidang itu, nggak ada. Gitu loh. Satuan komando apa? Satuan komando, panglima, komandan, ini, ya itu simpel kok. Tugasnya apa? Kalau pasukan, tugas pasukan itu melatih diri, mempersiapkan diri untuk layak dan pantas menjadi seorang satgas yang jika sewaktu-waktu diperintahkan oleh ketua umum untuk sebuah tugas, dia siap, layak, dan cakap. Bukan cakep, cakap. Cakap itu apa? Cakap. Artinya sesuai dengan standar. Sudahkah? Kalau belum, ayo dari sekarang dimulai. Jadi nggak perlu lagi ada konflik-konflik batas wewenang tim 17 dan DPC. Ini dua hal yang berbeda. Di dalam DPC sudah ada satgas. Ada juga satgas kan? Ya satgas DPC itulah yang punya urusan di wilayah itu gitu loh. Nah, untuk satgas DPP, jika ada perintah dari ketua umum, dia bisa kemana aja. Dia bisa kemana saja di wilayah Indonesia ini atas dasar perintah dari ketua umum melalui Panglima DPP. Jadi harus jelas alur komandonya. Ya, ini yang dipermasalahkan saya paham. Ini terkait urusan perut di lapangan. Udah, kita buka-bukaan aja. Ya kan? Berarti di situ kan tim 17 itu siapa? Musuh kita apa saudara kita? Saudara kita kan? Sesama grip kan? Bapaknya sama kan, Pak Hercules kan? Nah, berarti ya ngomong aja baik-baik. Coba koordinasi, tim 17 juga koordinasi sama wilayah. Ya kan? Wilayah juga ya hargai, hormati tim 17. Kan kita sesama grip. Cari uang yang benar, yang baik, yang halal. Kan nggak dilarang. Ketum tidak melarang para pengurus, para anggota untuk mencari
rezeki, memanfaatkan organisasi, bahkan menjual nama beliau selama teman-teman tidak melakukan kejahatan, pelanggaran hukum untuk menipu-nipu orang. Nggak boleh. Tapi kalau untuk yang baik, yang halal, beliau bolehin loh. Namanya digunakan untuk teman-teman dapat rezeki dengan cara yang baik ya. Digaris bawahin itu. Selama teman-teman cari rezeki dari jalan yang baik, menjual nama organisasi dan nama beliau mengizinkan. Tapi kalau untuk nipu, kriminal, jadi bandar narkoba, bandar judi, ya jangan dong, tega amat. Masa nama beliau mau dirusak, masa nama organisasi mau dirusak, ya kayak kejadian yang kemarin-kemarin itu kan nggak bagus kayak gitu. Kayak udah mentok aja hidup kita. Jadi saya rasa batas wewenang tim 17 dan DPC ini cukup, nggak usah dibahas-bahas lagi ke depan ya. Selesai ya. Tim 17 adalah saudara kita. Dia adalah bagian dari DPP, Satgasus DPP di bawah komando Panglima DPP dan bergerak atas perintah Ketua Umum. DPC adalah sebuah organ kewilayahan yang ada di dalam struktur sistem organisasi kita. Oke, jelas? Yang kedua apa ini? Mata elang. Apa hubungannya mata elang dengan grip? Di bawah itu kita kalau turun ke bawah, organisasi itu kita nih anggota kita itu sering berseteru dengan yang namanya mata elang. Kenapa bisa berseteru? Ya karena mungkin mereka kadang-kadang nih anggota kita sendiri, ya mereka persoalan teknis ke bawah itu. Contoh misalkan mereka ini tidak paham dengan yang namanya motor yang seperti apa kan, atau kendaraan seperti apa. Nah itu jadi polemik kan. Nah itu bagaimana tanggapannya dari DPP? Gini aja, udah paham saya. Ambil mic. Gini. Grip Jaya sebagai organisasi tidak ada hubungannya dengan profesi. Kalau ada anggota Grip bekerja sebagai yang diistilahkan debt collector, itu pribadi dia. Nggak ada bedanya seperti saya misalkan sebagai sekjen Grip, kerjaan saya tukang jual gorengan, sama statusnya sama. Itu pekerjaan pribadi seseorang yang nggak ada kaitannya dengan organisasi. Kebetulan dia anggota Grip, ya sah-sah saja, tidak salah. Lalu Grip juga tidak boleh membackup. Karena itu bias, seolah-olah organisasi menolong orang lain yang kendaraannya ingin dirampas oleh debt collector. Begitu dicek 17 bulan nggak bayar, nggak boleh gitu juga. Ya kita beli barang ya bayar. Kalau belum bisa bayar ya bicara lah, gimana caranya. Gua anggota Grip nih, ya ini baik-baik aja. Saya rasa itu nggak perlu ini. Yang sering terjadi permasalahan biasanya itu pasti nge-backup. Nah, nggak boleh, jangan mentang-mentang Grip, baju Grip digunakan untuk backup orang nggak bayar mobil. Itu nggak boleh. Yang sering jadi, kadang-kadang debt kolektornya orang Grip juga, yang backup orang Grip juga. Nah, udah jadi jangan nggak usah dipermasalahin itu. Udah. Intinya komun satu sama lain. Sudah beres itu barang. Ya kan? Udah. Ya yang ketiga, acara yang ditunggu-tunggu. Acara ini adalah acara yang ditunggu-tunggu oleh kepengurusan di wilayah. Oke, terima kasih. Ini murni
karya dari bidang OKK. Saya mendukung mereka bersama Ketua DPD Jawa Barat, sehingga acara hari ini terlaksana. Dan kami sudah sepakat, OKK DPP, Sekjen DPP, kita sudah sepakat berkolaborasi. Setelah Lebaran nanti kita akan garap sebuah acara seminar skala nasional, DPC, DPD se-Indonesia hadir semua. Dan nanti kita akan hadirkan kembali beliau-beliau pembicara yang hari ini, dan kita akan tambah dengan pembicara-pembicara skala nasional yang top. Ya, nah, jadi nggak ada, belum. Kita ini masih ngebangun. Ya, kita masih ngebangun. Masih kadang-kadang teman-teman suka selip. Begini loh. Pak Sekjen, ini di sana ini seharusnya organisasi begini, seharusnya ini. Saya tanya balik. Oh iya, kamu suratnya sudah, kamu pegang surat apa? Kami mandat Pak Sekjen. Loh, masih mandat toh. Kok masih mandat, sudah bicaranya definitif. Ya kalau masih mandat, fokuslah sama mandatmu. Ya kan? Kejar itu SK-mu gitu loh. Jangan kebanyakan protes-protes begini-gini, enggak. Kalau masih mandat, fokus sama mandatmu. Kejar SK-mu. Kalau sudah punya SK, kejar pelantikanmu. Kalau udah pelantikan, buatlah karya-karyamu. Ya, jadi dinamika di dalam organisasi jangan kita jadikan itu ganjelan di hati. Jadinya kayak lucu-lucuan. Ada yang nanya sama Sekjen, Pak Sekjen kok kuat banget sih? Kita nyaksiin loh Pak Sekjen di DPP itu dibanting-banting diapain. Kok kuat banget sih? Ya udah, orang saya anggap lucu-lucuan. Kalau saya anggap itu hal yang serius, stroke saya udah stroke saya. Tapi karena saya anggap itu lucu-lucuan dan saya anggap itu adalah sebuah pembelajaran buat diri saya, maka yang saya dapat adalah kekuatan dan ilmu. Itu yang saya dapatkan atas bimbingan, didikan dari ketua umum kita. Ini muridnya ketua umum, muridnya Pak Hercules, didikannya Pak Hercules, ini orang ini. Preman itu bisa nyetak orang seperti ini. Itu profesor itu. Udah. Profesor otodidak. Oke, Pak. Jangan sepele sama beliau. Kalau bukan beliau ketua umum kita kemarin, sudah selesai kita. Untuk ketua umum kita itu Hercules. Kuat. Cepat kan, boros kan kalau ini. Jadi teman-teman semua juga harus kuat, harus punya mental yang kuat. Jangan cengeng, jangan banyak ngeluh. Lu nanti lu jadi sekjen sekali, udah tahu lu jadi gua. Iya. Ya Pak Junior ya, Pak Ketua ya, udah tahu jadi ketua regenerasi. Seperti yang tadi disampaikan Pak Basri, Pak Dada, semua di GRIP itu harus ada regenerasi. Cuma satu hal saya ingatkan, regenerasi dan jabatan karir di GRIP hanya mentok di Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat. Jangan coba-coba mau jadi ketua umum menggantikan Pak Hercules. Jadi saya ingetin aja, saya cuma ingetin. Ya, selama jadi gini. Saya ngomong ini berdasarkan dasar loh. Kita punya konsep organisasi kita itu sistemnya sistem komando dan ketua umumnya itu absolut. Ya, ketua umum di GRIP itu absolut.
selama beliau masih hidup, sehat, beliau akan tetap menjadi ketua umum kita. Harga mati. Siap? Nah, jadi kalau ada orang-orang yang mencoba-coba mau mengajak-ajak teman-teman untuk mendukung dia menjadi ketua umum, tusuk aja. Beliau tanggung jawab. Ya. Oke, ketua umum itu absolut, tidak bisa diganggu-gugat, ya, kecuali beliau sendiri nanti yang memberikannya atau menyerahkannya kepada orang lain. Tapi juga kita nggak mau lah, selama beliau masih ada, beliau terus. Setuju? Jadi jabatan yang bisa kalian raih, kalian kejar, kalian rampas, jabatan DPP, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat, jabatan gua. Ya, nggak apa-apa, rebut. Rebut dengan cara-cara, ambil dengan cara-cara yang konstitusional. Ya jangan dikudeta, gua ngelawan. Gua juga bisa ngelawan. Gua juga punya pendukung. Tapi kalau diambil secara konstitusional itu sah-sah saja. Saya juga nggak akan mungkin jadi sekjen terus-terusan. Hari ini saya jadi sekjen, besok belum tentu. Kalau besok Pak Ketum bilang, sekjen, kamu selesai, kamu jadi waketum, kamu jadi ini, kamu jadi, saya patuh. Saya jadi sekjen ini bukan saya kepengen jadi sekjen, tidak, ini karena perintah, tugas. Saya kuat itu karena saya merasa mengabdi, bukan merasa meraih jabatan. Saya nggak pernah ada ambisi meraih jabatan. Saya hari ini masih dikasih amanah sebagai sekjen, ya saya mengabdi. Besok saya ditugasin hal yang lain, ya saya mengabdi di situ. Nggak ada masalah buat saya. Intinya bukan jabatan bagi saya, tapi sebuah pengabdian kepada organisasi dan kepada pemimpin saya, Pak Haji Hercules. Oke, closing statementnya buat teman-teman semua, buat para narasumber, Pak Dadang, terima kasih sudah hadir memberikan materinya luar biasa, sangat bermanfaat buat kader-kader kami. Pak Basri, Pak Wakil Rektor, tadi ada yang bilang itu isinya daging semua, terima kasih juga buat Kabin OKK, ya, Pak Ketua Gabriel, terima kasih semua, dan juga kepada Ketua Umum kita berterima kasih kepada beliau yang selama ini selalu membimbing kita, menyayangi kita, menggembleng kita, membela kita, memberikan kekuatan kepada kita. Closing statement saya dalam bentuk sebuah nasihat. Bila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah. Bawalah ilmu padi di ladang, tambah berisi tunduk ke bawah. Bila diri ingin terpandang, jauhi kata tinggi melambung. Jauhi sifat ayam di kandang, bertelur satu, ribut sekampung. Jauhi sifat mengaku pandai, angkuh dan sombong, menepuk dada. Ingat petua penyu di pantai, telur beratus tak pernah bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Baik, terima kasih. Setelah closing statement dari Bapak Sekjen kita masuk ke pembagian souvenir.